Instagram. Kasus ini diangkat dari pengalaman pribadi yang dimana pelanggan sendiri merasa dirugikan dengan penjual ini, bahwasannya detail produk dan gambar itu berbeda dengan yang dipublish. Kemudian pelanggan ini mengalami kerugian sebesar Rp300.000 sebagai ongkos uang retur. Mengapa demikian? Karena penjual beralasan bahwa pelanggan ini membeli produk yang lebih banyak, yang artinya pelanggan ini sebagai reseller. Kemudian marak, di sini penggelapan uang terjadi, barang itu tidak kembali lagi kepada pembeli. Setelah menelusuri lebih lanjut, ternyata foto yang dipublish di dalam marketplace itu ternyata milik orang lain. Kemudian pegawai tersebut mengatasnamakan pada brand yang dipasarkan. Setelah menelusuri lebih lanjut, mari kita simak pelanggaran e-commerce ITE. Ada apa ini Bang Rifki? Jadi, berdasarkan kasus tersebut, terdapat beberapa indikasi pelanggaran hukum dalam ranah e-commerce di Indonesia yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana maupun perdata. Di antaranya ada apa, Bang Rifki? Di antaranya ada penipuan atau fraud dari pasal 378 KUHP. Penjual menyajikan informasi palsu mengenai produk menggunakan gambar detail milik orang lain, mengaku sebagai pegawai resmi brand padahal bukan. Tindakan ini mengarah pada penipuan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan. Jadi pasal 378 KUHP berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Oke, selanjutnya ada penggelapan embellishment pasal 372 KUHP. Yang berbunyi itu ada dua poin juga. Yang pertama, setelah barang dikembalikan oleh reseller atau korban, penjual tidak mengirimkan barang pengganti maupun mengembalikan uang. Lanjut yang kedua, ini merupakan penggelapan karena barang atau uang berada dalam kuasanya secara sah tapi tidak dikembalikan atau digunakan sebagai mestinya. Pasal 372 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya ada pelanggaran Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penyebaran informasi dan palsu dan menyesatkan menggunakan gambar dan identitas brand milik orang lain, termasuk pemalsuan identitas elektronik. Pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar. Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh korban yaitu dengan cara melaporkan ke polisi dengan bukti-bukti seperti bukti transfer, bukti chat, gambar produk, dan rekening. Kemudian, melaporkan ke Kominfo atau platform e-commerce terkait. Lalu, jika kerugiannya cukup besar dan ada unsur sistematisnya, boleh dilaporkan ke OJK atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dan yang terakhir, ajukan gugatan perdata untuk ganti rugi. Yang selanjutnya ada pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah menggunakan gambar dan detail produk dari orang lain tanpa dapat izin dapat merupakan pelanggaran hak cipta. Yang selanjutnya, jika menyamar sebagai pegawai brand resmi bisa masuk ke dalam pelanggaran merek dagang. Pasal 100 UU merek dan indikasi geografis nomor 20 tahun 2016. Tanggung jawab perdata atau ganti rugi di dalam UU Perlindungan Konsumen. Penjual tidak memberikan konfirmasi informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang. Yang kedua, pelanggan berhak menuntut pengembalian uang atau ganti rugi. Pasal 19 dan 22 UU PK. Kesimpulan pada pelanggaran ITE ini adalah pada pasal Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 1 yang berbunyi penyebaran berita bohong atau menyesatkan konsumen dapat dipenjara 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dan pada pasal 35 manipulasi data atau informasi yang agar tampak otentik dan maksimal 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Dan kesimpulannya, kasus ini melibatkan beberapa pelanggaran serius dalam ranah e-commerce, termasuk penipuan, penggelapan, penyebaran informasi palsu, pelanggaran HKI, dan pelanggaran perlindungan konsumen. Tindak lanjut hukum sangat disarankan
untuk menuntut keadilan dan mencegah pelaku melakukan hak serupa kepada orang lain. Om Anton lari maraton.